Royanti berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, untuk memulai devosi kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Kau sudah menyertai kami dari tidur kami hingga kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Sekarang Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Engkau pimpin dan sertai biarlah apa yang kami baca dan dengarkan dapat kami pahami dan kami lakukan dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan tentang mendengarkan tanpa melakukan itu tidak cukup. Nah, pasti anak-anak pernah berpikir, kira-kira apa ya kehendak Tuhan terhadap hidup saya? Apa yang Tuhan inginkan terhadap hidup saya? Nah, anak-anak, tapi pernah nggak kita berpikir untuk melakukan kehendak Tuhan? Nah, kira-kira apakah mendengarkan dan melakukan itu sama? Oke, nanti kita akan bahas nih, kita akan mendengarkan ya, apakah melakukan atau mendengarkan itu sama atau sudah cukup. Nah, anak-anak, ada jembatan yang kita akan lalui di antara mendengarkan dan melakukan, yaitu ketaatan. Nah, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan ya, kita buka Alkitab kita sama-sama dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Ibu Royanti akan bacakan, anak-anak akan mengikuti dari rumah ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab itu tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya dan sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, pasti anak-anak sering dengar ya, orang berkata, kalau ngomong doang sih semua orang bisa, tetapi melakukannya susah. Ya, nah sangat gampang bagi kita semua untuk mengomentari hidup orang atau bahkan menghakimi hidup orang, daripada melakukan suatu kebaikan yang dapat berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kekristenan itu bukan hanya sekedar tahu, tapi bukti nyatanya.
Nah, seorang yang percaya, seorang Kristen itu merupakan garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang artinya bagaimana kita bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita berbeda, jadi bagaimana kita bisa memberi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak harus ingat kalau satu perbuatan itu lebih berharga dibandingkan 1000 kata-kata. Nah, sebagai orang Kristen kita itu dituntut untuk melakukan firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar jago atau pintar berbicara tentang firman Tuhan, tetapi juga harus melakukannya. Nah, anak-anak, contohnya nih, misalnya kamu menegur teman kamu, tidak bagus loh begini marah-marahan. Di Alkitab itu mengajarkan kita kasihilah sesamamu manusia. Jadi kita harus mengasihi. Nah, bukan hanya mengajarkan teman saja, bukan hanya ngasih tahu nih kayak begini harusnya kita mengasihi, tetapi bagaimana kita juga menerapkannya. Jadi kita sudah tahu mengasihi, yang kita mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Jadi kita juga pun menerapkan seperti itu. Nah, Tuhan Yesus ya ingin kita menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Artinya bukan hanya mendengarkan saja ketika kita baca firman Tuhan, sudah, tapi harus dilakukan. Ya, sekarang kita mau lihat dari Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17 Ibu Royanti akan bacakan ya. Demikianlah halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan Yakobus 2 ayat 22 berbunyi demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, itu dia iman, harus disertai dengan perbuatan. Nah, di dalam Alkitab ya menegaskan kepada kita, mengingatkan kita di dalam Yakobus 1 ayat 19 berbunyi demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, tapi pada dasarnya, pada umumnya kita cepat untuk berkata-kata, tapi lambat untuk mendengar. Nah, berkata-kata di sini maksudnya itu mengomentari orang lain, memfitnah. Nah, mendengar di sini maksudnya adalah mendengarkan firman Tuhan. Nah, padahal di dalam Roma ya, di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Nah, kita, Ibu Royanti percaya kita itu rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti devosi setiap paginya, ya. Mungkin ada juga yang renungan bersama keluarganya ya setiap paginya. Nah, tapi mungkin ada yang berpikir, kok saya tidak bertumbuh ya? Kok saya tidak mengalami perubahan ya? Itu karena kita hanya mendengarkan saja, ya tidak melakukannya. Nah, mendengarkan firman itu sangatlah penting, tetapi juga harus disertai dengan perbuatan, ya. Nah, bukan hanya dengar, tetapi harus dengar-dengaran atau taat akan firman Tuhan. Ketika kamu membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, jangan cuma masuk telinga terus direspon oleh otak, tapi biarlah mendengarkan firman Tuhan terus masuk ke dalam hati kamu, ya. Terus kamu renungkan dan kamu lakukan ke dalam kehidupan kamu. Jadi jangan bilang, saya rajin baca firman Tuhan kok, saya rajin mengikuti devosi kok. Nah, tapi kalau kamu tidak lakukan ya sama aja. Jadi didengarkan dan juga kamu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya devosi kami pada hari ini. Ajar kami untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi tetap melakukan dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Engkau pimpin dan sertai.
Biarlah apa yang kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Bye.